antiyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Cita-cita tertinggi adalah maaf. Sesudah itu yang lain dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah pada urusan kalian. Yang pertama oma, yang kedua oma, yang ketiga oma. Insyaallah bahagia diri kalian. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan segala kasih sayang Allah, di pagi hari ini kita bisa silaturahim, kita bisa mendengarkan pembekalan dan pesan-pesan untuk putra-putri Riau yang akan berangkat ke Timur Tengah, baik yang belajar di Mesir, di Yaman, dan di berbagai negara di Timur Tengah bersama Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Bagian daripada usaha kita berbekal sebelum kita berangkat, berbagi pengalaman, memandang apa yang akan kita lakukan di dalam perjalanan menuntut ilmu dan setelah menuntut ilmu nanti. Karena bagaimanapun kami dan sebagian besar di antara kawan-kawan yang sudah bergerak di dalam dunia dakwah dan pendidikan atau dunia ekonomi setelah dari pendidikan di Timur Tengah memiliki pengalaman yang mungkin adik-adik belum rasakan, memiliki berbagai rasa kehidupan yang belum pernah dirasakan. Karena memang faktor umur, kami ditakdirkan dahulu lahir, dahulu belajar, dahulu selesai belajar formal, sehingga kami dahulu untuk berbuat setelah belajar dibanding adik-adik semua. Oleh karena itu kita berbagi pengalaman, berbagi cara pandang agar saat kita mulai melangkah bismillah berangkat dari rumah kita, jelas kemana arah, jelas di mana kita mesti berhenti, di mana kita mesti melanjutkan perjalanan, di mana kita mesti balik arus untuk balik lagi pulang ke rumah kita. Mudah-mudahan pembekalan ini menjadi bekal yang berguna bagi semua kita, baik yang akan berangkat, ataupun orang tua, ataupun keluarga, ataupun adik-adik kelas kita, dan siapa saja yang mendapat manfaat dari pembekalan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan semua adik-adik yang akan berangkat.
Sebagai informasi, bagi yang belum mengajukan proposal ke Basnas Provinsi Riau, jangan lupa ajukan proposal ke Basnas Provinsi Riau. Yang penting KTP-nya Riau, proposal diajukan, penuh syaratnya, cukup ketentuannya, insya Allah sama dapat semuanya. Yang tak mengajukan jangan berharap dapat. Jadi kalau ada yang bertanya gimana cara dapat bantuan dari Basnas, ajukan proposal. Penuh syaratnya, cukup ketentuannya, ada duitnya, dapat insya Allah. Jadi sekali lagi, bagi yang sudah, alhamdulillah, yang belum, insya Allah masih terbuka selama duitnya ada. Betul Ustaz Jamal? Itu. Jadi sekali lagi, sebagai bagian dari ikhtiar kami membantu untuk hal yang bersifat finansial, ajukanlah ke Basnas. Dulu tabung wakaf umat setiap tahun berusaha membantu setiap yang datang 2 juta rupiah. Kemudian karena kami sudah menjadi UPZ dari Basnas Provinsi Riau, maka belakangan sudah dilimpahkan ke Basnas saja lagi. Alhamdulillah tahun ini kalau tak salah 1 orang 7 miliar rupiah. Ya Ustaz Jamal? 7 juta rupiah. Setiap orang 7 juta rupiah. Insya Allah. Jadi ajukanlah proposal ke Basnas. Insya Allah masing-masing orang akan mendapat jatah yang sama. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita patut untuk mengemban amanah risalah dari Rasul, dan kita patut nanti di akhirat berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Ustaz Abdul Somad, pengurus Masjid Raya Nurul Watan Provinsi Riau, pengurus Basnas Provinsi Riau, serta semua pihak yang hadir di Masjid Raya Nurul Watan, teristimewa adik-adik calon mahasiswa putra putri Riau yang akan berangkat ke Timur Tengah. Boleh jadi dalam waktu dekat atau agak lama, tergantung visa masing-masing. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan arahan, pesan-pesan, bekal-bekal yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad sebagai pegangan kita untuk melangkah berangkat ke negeri orang, untuk pulang kembali mengabdi di negeri kita. Karena kita berangkat bukan untuk pergi selamanya, kita bukan Bang Toib. Kita berangkat untuk balik ke rumah lagi. Kepada Ustaz kita Ustaz Abdul Somad, kita persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama kita hormati Imam Besar Masjid Nurul Watan, yang juga sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Hanafi. Beliau alumni Al-Azhar Mesir, angkatan tahun masuk 2004, Ustadz Hanafi, yang sorban biru. Yang sama kita hormati Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Al-Nabdinar, alumni Al-Azhar, masuk tahun 2003. Kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau Al-Mukarram Ustadz Masriyadi Hasan, beliau alumni Al-Azhar, masuk 1999. Kemudian bapak-bapak pengurus dari Nurul Watan. Hadir juga bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu, senior saya, kakak kelas saya Buya Junaidi. Beliau ke Mesir tahun 91. Wah, 91. Hadir bersama kita Buya
dari Duta Al-Azhar, Ustadz Arzil, beliau ke Mesir 2009. Kemudian Ustadz Ahmad Mukhlisin ke Mesir tahun 2005. Saya sampai ke Mesir 4 September 1998. Jadi kami sampai September, Muqarrar waktu itu sudah turun. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan membaca Muqarrar. Saya di Fakultas Usuluddin, mata kuliahnya 14 tambah 2 juz hafalan Quran, dibagi 2, ujian Desember dengan libur Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ujian Juli. Jadi kami Usuluddin termen 1 7 mata kuliah. Jadi di tahun pertama itu nanti fokus nanti di masa akan datang jangan membagikan makanan pas sedang acara. Itu adab. Jadi kalau kalian jadi panitia, kalian jadi ustadz, jangan membagi makanan sedang acara. Kalau mau bagi sebelum acara atau sesudah acara. Jangan dibagi sedang acara. Itu tidak beradab namanya. Kalau sudah dibagi silakan makan, boleh silakan. Silakan minum. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan membaca Muqarrar. Karena setiap syekh sudah menulis buku yang tebalnya 200 sampai 500 halaman. Saya dari Madrasah Aliyah Air Molek Nurul Falah Indragiri Hulu. Karena saya dari Aliyah tahu diri, maka yang pertama saya lakukan mencari mufradat pakai kamus Al-Munawwir. Sebelah kanan Muqarrar, sebelah kiri Al-Munawwir. Semua kosakata yang tak tahu cari mufrad. Baca pertama. Baca kedua, yang ayat hafal, yang hadis hafal, yang qaulul ulama hafal, yang definisi hafal. Garis merah penting, yang sangat penting garis merah, yang agak penting garis hijau. Dah. Baca pertama mufradat, baca kedua garis, baca ketiga buat khulasah. Saya termasuk orang yang cepat muak membaca. Ada kawan tuh rajin kemana-mana bawa Muqarrar, saya enggak. Saya tak mau bawa Muqarrar, saya kemana-mana bawa khulasah. Jadi buku yang 500 halaman tuh saya talkhis, saya khulasah jadi 5 lembar aja. Jadi kemana-mana orang nengok, mak dia enggak bawa Muqarrar lagi. Padahal khulasah saya penuh dalam. Khulasah saya ayat titik-titik, hadis titik-titik, qaul ulama titik-titik. Makanya kalau ada orang mau minjam talkhisan saya, "Man, minjam talkhis kau?" Tengoklah. Dia tak akan paham karena yang paham saya sendiri. Saya membaca Muqarrar 3 kali. Pertama cari mufradat, yang kedua garis, yang ketiga khulasah. Habis itu khulasah itu saya simpan, saya kemana-mana bawa khulasah. Dan jurus ini udah saya pakai, nilai saya 4 tahun jayid. Jayid. Almarhum Ustadz Johar Arifin jayid, Ustadz Masriadi jayid. Satu-satunya anak Riau yang jayid jiddan Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Taur pimpinan. Satu-satunya anak Riau. Anak Indonesia yang mumtaz Dr. Saiful Bahri. Lain daripada itu jayid. Di bawah itu makbul indallah. Karena makbul tak bisa S2, maka dibilang makbul indallah. Di bawah makbul rosib. Mumtaz
Jayyid jiddan, jayyid, makbul, rasib. Tahun 1 tak usah sibuk organisasi, tak usah sibuk itu, tak usah sibuk ini. Sibuk memikirkan lewat aja dulu muqarrar nih. Ujian Desember habis termen 1. Januari tarik napas panjang, Februari, Maret, April, Mei, Juni 7 mata kuliah lagi ujian. Habis ujian turun nilai Agustus. Turun nilai jayyid. Setelah kita turun nilai tahun 1, berarti kita udah tahu kualitas diri kita. Oh, berarti aku udah bisa nih. Setelah tahun 1, naik tahun 2, silakan aktif organisasi. KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Ustaz Hanafi di Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Jam'iyatul Wasliyah. Silakan mau ikut HMI, silakan ikut organisasi. Tujuannya supaya nanti kalau pulang ke Indonesia sudah cakap organisasi. Mana tahu nasib baik jadi ketua Basnas, sudah paham organisasi. Mana tahu jadi ketua yayasan, paham organisasi. Mana tahu jadi DPR RI macam Ustadz Sahrul Aidi, sudah. Jangan sampai tidak ikut organisasi. Mana tahu nasib kita ke depan. Tapi jangan gara-gara organisasi tak baca muqarrar. Karena kalau pulang yang ditanya orang muqarrar bukan organisasi. Skala prioritas. Oke, muqarrar sudah, organisasi sudah. Kosong bulan Juli Agustus, kosong 2 bulan. Juli Agustus full kosong. Banyak talaqi halakoh. Khataman Sahih Bukhari ikut. Hatam Sahih Muslim 10 hari hatam. 10 hari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta' Malik, Sunan Darimi, Fathul Qarib, I'anatul Talibin, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Talaqi yang kitab-kitab induk. Kenapa? Karena nanti pulang orang mau minta baca kitab bersanad. Pulang anggap masuk hutan, siap semua. Memanah bisa? Bisa. Menombak bisa? Bisa. Mencincang bisa? Bisa. Membacok bisa? Bisa. Membunuh kau pun bisa. Jadi jangan sampai waktu diminta orang, Ustadz, bisa Ustadz ngajar di pondok kami tapi pakai sanad. Aduh, dulu tak talaqi pula. Ready. Udah. Muqarrar aman. Organisasi oke. Talaqi aman. Masuk tahun 2. September, Oktober, November, Desember ujian. Januari libur. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ujian. Juli, Agustus tahun 2 nanti banyak lagi daurah-daurah talaqi. Usul fikih, fikih muqarran. Ikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan mengajar bahasa Arab li ghairi natiqina biha. Pelatihan tahsin. Macam mana bunyi a, macam mana bunyi fa, macam mana bunyi po. Itu tidak dipelajari di Azhar. Belajarnya di luar Azhar. Jangan sampai nanti kita balik diundang orang, Ustadz, kami mau belajar tahsin. Awak tak tahu di mana letak bunyi tha, di mana bunyi so, di mana bunyi a. Pelatihan tahfiz. Al Azhar hanya minta hafalan. Bagaimana cara menghafal? Azhar tak pernah ngasih tahu. Yang penting kau hafal. Nah, metode menghafal ini dipelajari di luar Azhar. Ada pelatihannya. Ambil jurusan apa? Jurusan hadis.
Usuluddin tahun 1, tahun 2 masih ammah. Masuk tahun 3, ditengok nilai. Ada yang masuk akidah falsafah, ada yang masuk tafsir, ada yang masuk hadis. Di hadis belajar takhrij. Di Al-Azhar belajar takhrij hadis. Balik ke kampung diminta takhrij jin. Kerasukan anak gadis orang. Kebun sawit ayahnya 70 hektar. Kalau anak ini sehat bisa buat pondok. Ayahnya pula udah tua di ruang ICU. Coba kalau pandai awak meruqyah. 4 sakit, 4 bini. Berpikir rasional, gimana kalian mau bangun pondok? Kalau mengharapkan bangun pondok melalui internet, macam kami ini lah, lamo. Hah? Jangan sampai, pokoknya kita balik palu gada. Apa lu mau, gua ada. Bisa bimbing kami pelatihan organisasi? Siap. Nih, NU ada, Muhammadiyah, semua ada. Bisa pelatihan bahasa Arab? Siap. Nih sertifikat saya. Bisa pelatihan tahsin? Nih. Bisa pelatihan tahfiz? Ya, jarak saya ke Nabi yang ke-29. Muah, oke kok. Hah? Palu gada. Apa lu mau? Gua ada. Apa aja tuh? Muqarrar aman. Organisasi aman. Talaqi bersanad, baca kitab, hadis, tafsir, fikih aman. Pelatihan bahasa Arab, pelatihan tahfiz, pelatihan takhrij, pelatihan ruqyah aman. Ruqyah bersanad sampai ke Nabi. Aman. Apa lagi? Komunikasi. Hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Pas disuruh bercakap, orang di kampung menunggu bom atom. Wah, kau balik dari Azhar, wah, bom atom. Tiba-tiba yang ditanya kontui. Komunikasi. Anak UIN di Pekambau tinggalnya di masjid. Tiap harinya jadi imam. Anak UIN di Pekanbaru tinggal di masjid. Khotib tak datang, jadi khotib. Penceramah tak datang, jadi penceramah. Jam terbangnya lah banyak. Awak balik tak pernah ceramah. Setiap hari Jumat ke Pekambau. Setiap hari Jumat ke Pekambau. Ada anak alumni Azhar kok. Setiap hari Jumat Pekambau. Rupanya mengilak nak tolak khutbah di kampung. Ada lah jadi ustaz gini lah. Lama-lama tolak je rupanya. Jangan sampai kejadian. Komunikasi. Cemana caranya biar supaya komunikasi awak lancar? Caranya membuat konten. Tidak perlu pakai alat-alat canggih kok. Cukup dengan konten. Nah, tidak perlu pakai kameramen. Awak suang aja konten. Apa yang dibuat konten di Mesir? Semua di Mesir itu bisa pakai konten. Hobi apa? Hobi ziarah kubur. Buat kontennya hatta zurtumul maqabir. Kubur Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, kubur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kubur Sayyidi Ahmadil Badawi, kubur Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, kubur Syekh Imam Mursi, kubur. Pakai hanya kubur aja. Hai guys, kita bersama dengan hatta zurtumul maqabir. Anda membaca tafsir Jalalain, Anda membaca kitab Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi, Anda membaca tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Tahukah Anda siapa penulisnya? Penulisnya adalah Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dan saya sedang berada di makamnya. Anda penasaran? Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya. Ini adalah makam Imam As-Suyuti. Ini adalah nisannya Imam As-Suyuti yang dikatakan. Dah, terus buat konten jangan lebih dari 10 menit. Karena penonton tidak punya paket. Konten 5 menit, 10 menit. Ambo tidak hobi ziarah kubur ya. Ambo hobi kuliner. Kuliner, konten. Asir asop. Kusari. Habas takanat. Bazinjan sifaun min kulida. Kibdah. Apa lebih ya?
Ta'miyah bil bait, lisan usfur, mulukhiyah bil aranib, kusbur, entah apa-apa konten makanan, konten aja. Hai guys, Mesir ini memang luar biasa panas, tapi di sini ada namanya asir asop. Anda tahu apa itu asir asop? Jangan lupa subscribe. Asir asop adalah aitobu tempe awak, cuma bunyinya asir asop. Nah, konten. Ambo kuliner kok kurang hobi ambo bahasa ammiah. Gue konten bahasa ammiah aja. Satu kata aja. Kaifa haluka? Kaifa haluka adalah untuk bertanya apa kabar. Tapi di Mesir ini tidak begitu guys. Kalau di Mesir kita mau nanya kaifa haluka, kalau laki-laki izayyak. Kalau perempuan izayyik. Amil kuais. Kalau di Maroko labas alaik, kidir syuaya, syihal labas, dari labas, kullu syai' bi khair. Kalau di Yordania, kalau di Irak slona. Kalau di Saudi Arabia kef'alak laki-laki, kalau perempuan kef'alik. Kebetulan yang datang jamaah umroh kok uang Batak kef'alak, halak ita sesudena gitu. Tolu halak, dua halak katanya. Punyanya Batak. Apa hobi awak? Dari konten itulah awak tahu bahwa cakap awak salah. Dari konten itulah kita memperbaiki diri, karena kita tak bisa ceramah. Dari konten, rupanya kepala ambo terlalu miring, rupanya cakap ambo terlalu polan, rupanya cakap ambo terlalu kampungan. Maka dari konten itu jam terbang awak akan melalui konten-konten tadi. Komunikasi yang cakap, komunikasi tulisan. Usahakan menerjemah buku di Mesir, induk dari segala buku di Mesir, buku-buku ketek. Ambo ambil fatwa-fatwa Syekh Qardawi, fatwa-fatwa Syekh Ali Jum'ah, fatwa-fatwa Syekh Atiyah Sokor. Ambo satukan jadi satu buku, Bunga Rampai, 33 masalah Ramadan dari 3 ulama. Jadi satu buku. Ambo pertama menulis buku hanya terjemah. Ambo menerjemahkan 40 buku. Muqarrar aman. Talaqi aman. Pelatihan-pelatihan aman. Organisasi aman. Bebini. Ayah awak kebetulan di kampung mampu, sawitnya ada. Kebetulan anak pedusi ko mahasiswi, inyo pun ayahnya mampu jo. Cuma kalau awak suang awak nak mampu. Kalau inyo suang inyo ndak mampu. Subsidi silang. Supaya apa? Supaya jangan sampai balik kampung awaklah tua, anak awak ketek. Condo siapa? Condo ambo. Tak lambek bebini. Jadi kalau ada yang mau menikah dengan kalian nanti waktu di Mesir, nikahlah. Judul ceritanya Ketika Muqarrar Bercinta. Supaya awak balik, titel dapet, talaki dapet, anak dapet, bini dapet. Tapi kalau tak sanggup, seriuslah kuliah. Jangan baca cewek-cewek di Mesir, mambuek malu wang riau. Kalau ndak bisa mangke namo jambuek malu. Dah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Abi tahun 4 ainal mafar. S1 wara'akum mertua amamakum. S1 wara'akum, S2. Kalau anda serius S2, ambil S2. Nan copek selesai. Nyambal lamo, uang lah tobang, awak masih jom menulis. Copek selesai. Tapi kalau tidak mau S2, balik. Magang 6 bulan di Nurul Azhar. Nurul Azhar palas kami buat untuk supaya adik awak balik bisa magang cara buat pondok.
Dari Sabang sampai Papua berdatangan ke Nurul Azhar, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Lombok berdatangan untuk belajar ke Nurul Azhar bagaimana mengelola yayasan dengan Ustadz Al-Nob, bagaimana mengelola pondok kurikulum silabus dengan Ustadz Hanafi, bagaimana sistem keuangan, sudah ada manajemen keuangan, bagaimana tim media, sudah ada, bagaimana mencari dana, sudah ada. 6 bulan magang, habis itu buat pondok. Selama di Mesir menulis buku. Kalau bukunya lah jadi, kata pengantarnya dari Ambo. Endorse bukunya dari Ambo. Mana bukunya? Awak endorse. Anda mau pandai bahasa Arab, baca pagi, bisa petang, dapatkan buku ini. Tidak bisa, uang kembali. Hubungi nomor kontak berikut. Kalau serius Anda S2, Anda S3, lanjutkan. Anda ke Yordan. Ambo serius. Karena prinsip Ambo mesti balik doktor. Tamat S1, Ambo S2 Maroko. Tamat S2 Maroko, Ambo S3 Sudan. Dan Ambo balik mengajar jadi dosen. Bayangan Ambo waktu segodang-godang kalian kok. Bayangan Ambo, nanti Ambo akan balik pakai dasi, pakai jas, bawa mobil, Dr. Abdul Somad mengajar di kampus pakai tas. Itulah cita-cita Ambo dulu. Kalau begitu aku mesti doktor. Nanti aku akan mengajar di Brunei Darussalam, mengajar di Malaysia. Maka kalau aku bisa jadi dosen di Brunei, di Malaysia, dapat duit banyak. Ndak menyenangkan omak. Nak membangkitkannya ke Mekah, hendak membuatkannya rumah, hendak membolikannya golang, hendak membolikannya cincin antai, hendak membolikannya motor. Pasti Ambo mesti gaji. Ambo cita-cita Ambo nak menyenangkan emak Ambo. Maka Ambo mesti doktor, Ambo mesti dosen. Ternyata setelah balik ke masyarakat, cita-cita itu berubah. Yang nikmat itu bukan jadi dosen di kampus, yang nikmat itu justru masuk ke pedalaman mana ya? Bagan Benio, masuk ke Talang Mama, masuk ke Batu Tilam. Jadi memang selera awak berubah. Yang nikmat bagi Ambo kini bukan pakai jas, pakai dasi mengajar di kampus dipanggil profesor, bukan. Yang nikmat adalah waktu naik sampan kami berdua masuk ke dalam, membuatkan pondok, bisa anak-anak hafal Quran, yang anak-anak di situ hanya SD, masuk kami ke dalam buat pondok. Kini kami buat pondok Bagan Benio, aduh. Bangun pondok di Seberida, aduh. Nurul Azhar. Jadi kalian balik tidak sesusahkan. Ambo balik susah. Ustadz Masriadi balik susah. Ustadz Anab balik susah. Ustadz Hanafi balik susah. Kalian balik bangkeknya di Lopeh, baliknya dijemput. Ambo pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Ustadz Jelangkung. Tidak ada pembekalan condok lain, kan ada. Bangkek suang, balik suang. Kalian kalau balik disambut dengan tola al-badru alaina, marhaban ya nurul aini. Dipersilakan untuk mengajar 6 bulan. Sanggup buat pondok? Sanggup. Ustadz, saya mau mengajar di Muhammadiyah. Sebentar ya, saya kontak Ustadz Saidul Amin ya. Bang, Iko ada adik saya bang, silakan masukkan lamarannya. Ustadz, saya mau mengajar di UIR. Sebentar ya, saya kontak Pak Rektor ya. Dulu kami siapa? Mengajar di mana? Susah. Kan ada abang-abang awak di situ. Balik Ambo 98. Membawa 2 ijazah LCMA, melamar ke kelas bahasa. Kelas bahasa. Apa kata direktur kelas bahasa UIN? Ini jurusan hadis, nggak bisa ngajar bahasa Arab. Ingat Ambo muka uang.
300 halaman tesis ambo bahasa Arab. Rijalul Muwatta' wa Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 3 profesor mengetesnya, ndak ada salah seketek pun bahasa Arab. Apa katanya? Ini nggak bisa ngajar bahasa Arab. Celako memang. Setan. Nggak ditimonya mau ngajar bahasa Arab. Dek apa? Ndak ada abang awak di situ. Datang Bang Aprijon, ayah si itu anaknya yang pakai peci merah. Kata Bang Aprijon, Mat, iya bang, abang nak pergi ke Mekah, petugas haji, abang meninggalkan 8 kelas. Ompek kelas untuk Waang, ompek kelas untuk Indra. Waang pilih, hendak kelas mana? Itu kalau ada abang awak. 8 kelas. Ompek kasih ke Indra, ompek untuk Waang. Ya bang. Ambo pilih yang kelas pagi. Di situ banyak mahasiswi cantik. Itu apa awak masuk yang bu? Udahlah awak honor, duit ndak ada. Yang bu, kalau cantik paling ndak, walaupun ndak ada duit, nampak bosnya matu awak kan? Ada abang awak di situ, muda. Datang Bang Nixon, nelpon. So, naik Honda kok, ha? Pas di muka rumah sakit Eka Hospital. Berbunyi, Bonti. Ya bang, bisa Adinda mengajar di kelas internasional pakai bahasa Arab? Oh, salah. Bang Nixon, abang awak lah yang menolong. Dimasukkan Bang Nixon lah ke kelas internasional. Itulah mau mengajar di kelas internasional. Masuk di Masmur, yang memasukkan ke Masmur Ustadz Firman Surya Putra. Kelas bahasa masuk, Masmur masuk, kelas internasional masuk, status honorer, dosen luar binasa. Tapi jadilah kalau ditanya orang, apa gini? Dosen. Dosen itu artinya gajinya 2 sen. Tapi nama awak godang, dosen. Diajak Ustadz Mustafa masuk TVRI. Tugas ambo membuka sama menutup aja. Pemirsa TVRI Riau yang dimuliakan Allah, ada habis tutup lah, itu aja kau jawab. Buka tutup. Nah, bulan puasa 10 malam, ambo 10 malam, Bang Surya 10 malam, Ustadz Zaki 10 malam. Jadi jangan bayangkan kami balik kau bertabur bunga-bunga, itu film India. Susah. Apa cawu engkau bisa khutbah Jumat di An-Nur ya? Apa cawu supaya engkau bisa khutbah di An-Nur? Tak dapat cawu. Di An-Nur kau tak ada bekuku alumni Azhar di An-Nur. Ditakdirkan Allah hari itu sakit khotib tu. Tak ada mau berdoa khotib tu sakit. Sakit khotib hari itu. Telepon, Mat, yo. Bisa awak khutbah di An-Nur kok? Siap. Awak si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Buang kek di An-Nur. Sampai di pintu gerbang An-Nur, dari pintu togak tu sampai ke pintu polisi tentara. Dalam hati ambo, awak baru baliklah disambut orang. Rupanya hari itu ada Menteri Hukum HAM Patrialis Akbar. Awak sangka menyambut awak. Punya menteri ada. Nah, sampai kata ketua kau takwi ke menteri kau kalau khotib kau salah. Ditanyalah dek ketua Masjid An-Nur. Yang merekom mambo kau Pak Zulkifli R. Zul, iya. Bisa ingin khutbah budak kau. Awak tahu tak situ? Ditanya dek ketua masjid. Bisanya kau khutbah? Kata Pak Zulkifli R, ambo bertanggung jawab, kata Pak Zul. Kan muka ambo kan tidak meyakinkan ambo. Kalau orang bawa pertama jumpa ambo kan ragunya menengok ambo kan. Bisanya kau Zul, kata Pak Zul, ambo menjaminnya bisa. Khutbah ambo di situ. Selesai ambo khutbah, salam dek orang tu.
Paham ambo, orang tu yang menyalam tu merasa berdosa dek menyepelekan ambo. Salam dek, salam. Datanglah Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, namanya Pak Asari Nur. Oh, Masya Allah, putra Riau kebanggaan kita, khotib luar biasa. Datang nanti ke kantor ya katanya. Lain pula datang pula ke Menak Kota, nanti ke kantor kota. Yang penting ceramah kok jangan suara waktu itu aja, suara di atas aja. Jangan sampai jamaah sekalian kata Pak. Nah, yang penting suara naik terus, jangan sampai turun. Nah, kalau si Maulana yang tim media dulu, Ustaz, kenapa? Saya kan di dekat sound itu Ustaz merah terus katanya. Kan hijau, kuning, merah kan? Ustaz selama khutbah tuh merah terus katanya. Tinggi terus. Dari awal tuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Apa nak merahnya tuh? Merahnya tuh. Merah mata awak. Muhammad Al-Fatih 19 tahun umurnya, mampu menguasai Konstantinopel, merubahnya menjadi Istanbul. Apa yang dilakukan anak muda kita sekarang gitu. Merah biji mata. Itu. Ini kau enggak? Jamaah Jumat sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Lo orang mati. Sakut bahalai. Jadi cita-cita yang paling tinggi adalah menyenangkan omak. Itulah cita-cita. Ambo akan membuat rumah omak, togak rumah omak. Ambo ingin membuat masjid, masjid Hajah Rohana. Cita-cita tertinggi adalah omak. Kalian yang masih hidup, omak kalian sebelum bangkit, cita-cita tertinggi adalah omak. Sesudah itu yang lain dimudahkan Allah. Mudah-mudahan kalian dimudahkan Allah pada urusan kalian. Yang pertama omak, yang kedua omak, yang ketiga omak. InsyaAllah bahagia diri kalian. Allah bahagiakan kalian. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin waftah lahum futuhal arifin ya muyassir kulli asir fa inna kulla asirin 'alaika yasir fa yassir lana umurana. Allahumma ij'alhum minal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin waj'alhum minal mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma amla' qulubahum bil hikmati wal iman. Allahumma ij'alhum minas salihin ya akramal akramin. Akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun yassir lana umurana. Allahumma kama jama'tana fi hadzal yaumil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf ambo ucapkan tahniah, selamat ambo merasa lapang. Kalau panjang umur ambo kalian balik awak bersuah lagi. Kalau mati ambo dalam perjalanan kalian, insyaallah ambo mendapatkan amal jariah dari amal-amal kebaikan adik-adik ambo sadonya insyaallah. Tahniah, jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Ustadz yang sudah berbagi pengalaman untuk putra putri Riau yang insya Allah akan berangkat ke Timur Tengah. Jangan lupa pertama fokus dengan studi. Setelah bisa mengenal ragam model corak studi itu, berkembang sedikit ke organisasi. Lalu tambahkanlah dengan talaki. Setelah bisa pula berorganisasi, bisa pula menguasai studi, bisa talaki, berlatihlah untuk berkomunikasi. Kemudian ketika berlatih komunikasi, bisa juga komunikasi lisan, bisa komunikasi tulisan. Sehingga ketika pulang nanti palu gada, apa yang lo mau gua ada. Ya. Dan jangan lupa dan jangan terlambat berbining, sehingga anak kocik awak tua, sehingga ketika kuliah awak tidak sanggup untuk biaya kuliah. Tapi kalau awak muda, ketika masih kuat, masih produktif untuk menghasilkan, anak sedang butuh-butuh duit, siap suplainya. Jadi jangan terlalu fokus, jangan terlalu tegang, jangan terlalu kaku dalam perjalanan mencapai cita-cita. Ada plan A, plan B, plan C, dan fleksibel dalam menyesuaikan apa kondisi di depan mata. Setidak-tidaknya kita sudah melihat banyak orang yang dahulu dari kita. Dari mereka kita belajar, dari mereka kita bercermin, karena al-mu'min mir'atul mu'min. Kita ini bisa bercermin dengan orang, sehingga mudah-mudahan dengan bisa bercermin dengan orang, banyak keberhasilan-keberhasilan yang bisa kita capai ke depan insya-Allah. Kami berharap yang bisa kami capai, adik-adik ini bisa lebih. Itu tujuannya kami berbagi, karena kami tak punya contoh, tak punya pegangan, tak punya yang menolong. Kami meniti dari nol, inilah bisa kami capai sampai sekarang. Mestinya yang punya contoh, yang punya sharing pengalaman, itu lebih bisa mencapai lebih daripada yang kami sudah bisa capai. Oleh karena itu, adik-adik, kakak-kakak, semua yang akan berangkat ini, bismillah, yakin kepada Allah, dan pandanglah ke depan itu dengan pandangan hati yang lapang, hati yang optimis, nampak di depan apa yang hendak dibuat. Sehingga tak cemas, tak takut setiap hari Jumat lari ke Pekanbaru. Setiap hari Jumat lari ke kampung orang lain supaya tak menjadi khatib Jumat. Nah, selanjutnya kita ingin mendengarkan arahan, sambutan, pesan dan kesan juga dari senior kita, yang beliau juga sekarang tidak hanya senior kita, tapi juga Ketua Basnas Provinsi Riau. Sehingga dengan tanda tangan beliau, alhamdulillah bisa juga dibantu yang akan berangkat ke Timur Tengah. Oleh karena itu kita minta sepatah dua patah kata dari Ketua Basnas Provinsi Riau, Ustadz Mas Riyadi Hasan LCMSA, kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Atau berapa juta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Kalau di Riau tak pernah bertemu dengan beliau. Pertama kali bertemu di Igosah, karena sama-sama tinggal di situ. Ketika memilih jurusan mau kuliah di mana, ada dua opsi waktu itu, mau di Kairo atau di Tonto.
Kata Ustadz Syahrul Aidi, kalau di Kairo begini suasananya. Kita naik mobil, naik bus, busnya sedang berjalan, turun dari bus, busnya juga masih berjalan. Jadi kalau tidak hati-hati, memang sedikit beresiko. Saya ingat waktu musim panas, saya pakai kacamata hitam, saya rasa sayalah yang paling ganteng pada waktu itu. Tapi pas turun salah ulur kaki. Biasanya kita dulu kan kaki kanan, waktu itu kaki kiri, pas di Ramsis. Terduduklah dengan kacamata hitam itu. Kalau mau kuliah di Tonto, katanya Ustadz Somad sudah ada di Tonto. Maka setelah diikhtiarkan, itu pakai jari itu bang. Tonto Kairo, Tonto Kairo, Tonto Kairo. Akhirnya bulat tekad saya nyusul Ustadz Abdul Somad saja ke Tonto. Memang orang kampung itu larinya ke kampung juga. Nah disitulah kami mulai bersama, cuman berbeda rumah 6 bulan. Setelah itu bergabung di semester kedua. Setelah 6 bulan di Tonto dengan beliau bersama anak-anak dari Medan rata-rata. Giliran pertama saya masak itu ketika menyediakan sahur. Ini yang disediakan ini untuk senior-senior semua ini. Saya bertanya kepada almarhum Bang Sulhan waktu itu, Bang bagaimana cara membuat gulai? Katanya ambil parutan kelapa yang diimpor dari India, nanti rendam dengan air panas, blender. Beliau tidak menyebutkan harus disaring. Jam 2 itu sudah sibuk dengan ikan, kemudian adalah cabenya dan sekaligus santan yang sudah di blender. Setelah dibancu semuanya saya tuangkan ke dalam kuali. Mengapung semuanya. Dengan ampas-ampasnya, kok bisa begini ya? Ini senior-senior mau dibangunkan ini untuk sahur. Akhirnya diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Diangkat kembali ikannya, disaring lagi, dan kemudian seolah-olah sudah jadi. Jam 4 saya bangunkan, lalu makan bersama. Nah anehnya ketika itu semua bilang enak, termasuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Enak katanya. Macam mana antum buat ini? Pokoknya adalah. Jadi itu adalah pengalaman hidup di Kairo. Itu memang ada enak, ada juga tidak enaknya. Kalau beliau ini favoritnya adalah sarden dan terong. Jadi kemana-mana kalau belanja, karena kami sampai selesai itu selalu bersama. Kalau berbelanja selalu sarden dan terong ini tentengnya. Karena itu paling enteng masaknya, nggak perlu pakai olah-olah segala, pakai santan tak perlu. Nah jadi karena itu ketika berada kembali di Provinsi Riau, rasanya kebersamaan itu seperti hidup kembali. Kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati, ada ustadz-ustadz kita, ini ramai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada rasa bangga ketika bisa membantu adik-adik untuk berangkat ke Timur Tengah. Kenapa begitu? Karena dulu saya ketika berangkat itu, yang saya bawa kalau tidak salah itu cuma 6 juta uang di kantong. 8 juta itu dibayarkan ke tiket. Tapi perjalanan saya tidak seindah perjalanan yang lain. Orang lain terbang dari Indonesia menuju, dari Singapura biasanya, menuju Kairo itu 13 jam. Saya 1 bulan 10 hari. Tapi tidak di atas. Sempat turunlah kalau itu. Karena tidak diterima. Dianggap kita ini tak layak menjadi mahasiswa. Karena salah pesan. Pembimbingnya bilang, nggak usah pakai baju yang keren-keren. Jadi bang, pakai baju apa? Yang simpel-simpel saja. Baju kaos, celana jin. Ceraka, karena pakai celana kain. Dulu pakai celana jin. Sampai jin-jin di kampung saya itu kehilangan celana semuanya. Jadi kita datang di situ dengan kondisi badan kurus, mata merah, rambut gondrong. Begitu melewati imigrasi, Rofen, kami ini pelajar. Lah katanya, bukan.
kalian pencari kerja. Akhirnya dipulangkan ke Singapura. Ditahan selama 13 jam di dalam karantina, tidak diberi makan. Minum cuman yang ada. Untung alhamdulillah ada kiriman rendang yang disiapkan. Habislah selesai rendang kawan-kawan tuh di situ. Tak sampai ke Kairo. Cuman ternyata memang rendang Padang itu cukup enak. Dimakan oleh orang Kongo juga. Walaupun dengan mulut yang sudah memerah, bayangkan orang Kongo yang hitam mulutnya bisa merah begitu. Katanya diulurkannya jempolnya. Saya tidak tahu karena dia bahasa Kongo, kita bahasa Ocu. Tapi enak lah kira-kira. Begitu saya sampai di Singapura, kembali lagi ke Batam, duit 6 juta itu yang tersisa di kantong. Apa yang bisa membuat saya berangkat kembali? Kami kirimlah 8 orang kawan satu ke Padang, lalu kemudian ada yang ke Pekanbaru untuk mencari bantuan dana. Setelah 1 bulan, alhamdulillah dapatlah 8 juta hanya untuk 1 orang. Sisanya bakal tak berangkat. Disitulah kita selalu berharap, ya Allah, mudah-mudahan ada bantuan dari orang lain. Tiba-tiba ada pengurus travel dari Singapura menelpon, Ananda sekalian kembali ke Singapura, kita mendapat bantuan tiket pulang pergi sebanyak 8 tiket. Itu kalau bisa melompat dari tingkat 2, itu melompat itu. Untung masih nampak tangganya. Alhamdulillah bisa turun dengan baik. Di situ saya mengerti betapa kita berharap adanya bantuan itu. Maka sejak itu saya mulai menanamkan, kalau kelak Ustadz Somad itu nangis karena ibunya, saya biasanya menangis karena susahnya. Kalau kelak saya punya kesempatan, saya tidak akan membiarkan orang-orang yang susah itu akhirnya juga kesulitan seperti saya. Inilah yang selalu menjadi impian kami di Basnas Provinsi Riau. Sejak awal kita selalu menjadikan anak-anak atau adik-adik kita yang akan berangkat ke Timur Tengah sebagai perhatian utama, dan kita buka kesempatan itu. Alhamdulillah dari sekian banyak negara yang mengajukan, Azhar semuanya. 1-2 cuman yang dari Madinah. Itu pun kayaknya tolak arwah 2. Nggak tahu kenapa. Katanya Madinah itu sudah cukup biayanya, sudah cukup belanjanya. Tapi anak-anak yang pergi ke Al-Azhar itu umumnya tak pula ada yang betul-betul cegak ekonominya. Rata-rata orang-orang sederhana. Maka pada tahun ini kita memiliki komitmen, ayo kita biayai. Tadi saya dapat informasi ada 136 calon mahasiswa Timur Tengah yang kita biayai keberangkatannya, dan ada 100 yang kita biayai prestasinya. Mudah-mudahan ini di tahun-tahun mendatang ini akan lebih besar lagi. Tentu kita berharap zakat kita akan terus meningkat. Karena kalau meningkat zakat, pasti meningkat pendistribusian kita, begitu juga untuk anak-anak atau adik-adik yang akan berangkat ke Timur Tengah. Adik-adik sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan untuk Basnas ini, baik itu pemerintah, non-pemerintah. Alhamdulillah sampai hari ini masih dipercaya. Mudah-mudahan kami bisa menjaga kepercayaan ini untuk menjadikan Basnas lebih kuat. Pesan-pesan penting tadi sudah disampaikan Ustaz Somad. Jadi saya juga ingin mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan semua kalian sukses. Sukses dunia, juga sukses akhirat. Demikian lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mas Riyadi yang sudah menyampaikan sepatah 2 patah kata sebagai perwakilan pimpinan Basnas Provinsi Riau, dan pengalaman berharga beliau bagaimana rasanya mau meloncat lantai 2 ke lantai 1 saking senangnya dapat bantuan tiket, dan bagaimana pengalaman beliau ternyata kuah santan yang tidak disaring ampas itu lebih enak dibanding yang lain yang biasa memasak yang tak nampak ampasnya. Mudah-mudahan banyak pengalaman. Tapi jangan lupa ada pengalaman Ustaz Mas Riyadi terduduk tadi itu ingat-ingat betul. Ustaz Somad mengajarkan bagaimana kita pulang tegak kepala kita. Ustaz Mas Riyadi mengajarkan pengalaman di Mesir itu sampai terduduk beliau. Ini perlu diingat, naik kendaraan di Mesir
Pandai-pandai karena kita naik dia tak berhenti, kita turun dia tak berhenti. Pandai-pandailah naik dan turun dengan bus yang tak berhenti-berhenti itu. Jadi banyak pengalaman di Mesir yang bisa kita jadikan ibrah, kita jadikan pelajaran. Belum lagi bercerita tentang bagaimana di Yaman, bagaimana di Sudan dan berbagai negara, sehingga ini menjadi persiapan untuk setiap kita berangkat ke negara-negara yang menjadi tujuan masing-masing. Kami keluarga besar Yayasan Tawakaf Umat, keluarga besar pengurus Masjid Raya Nurul Watan dan Basnas Provinsi Riau mengucapkan tahniah selamat kepada semua adik-adik yang sudah dinyatakan lulus untuk bisa berkuliah di Timur Tengah dan sudah bisa berangkat dengan adanya visa dan segala proses sudah dilalui sehingga tinggal berangkat. Dan mungkin di antara kita sebagian sudah ada yang sampai di sana sebab visa memang tak sama turunnya. Apalagi tahun ini kabarnya ada sekitar 4.000 visa yang sedang diurus untuk ke Mesir saja. Sementara Mesir belum tentu siap untuk menerima 4.000 itu. Mudah-mudahan semua kita bisa sampai ke Al-Azhar, insya-Allah. Terakhir di ujung majlis kita berdoa untuk keberkahan majlis kita, keberkahan hajat-hajat baik kita. Kita minta Kiai Haji Muhammad Hanafi untuk memimpin doa sehingga kita tutup acara kita dengan doa. Pada beliau kami persilakan. وعلى نيتنا الصالحة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تيسر لنا أمورنا وتقضي حوائجنا يا مجيب السائلين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين